بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan risalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang berjudul Qa'idatun fis Sabr, kaidah-kaidah kesabaran, di mana Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam risalah ini menyebutkan poin-poin yang dapat menolong seseorang, memudahkan seseorang dan menopang seseorang untuk bersabar. Bersabar di atas ketaatan, bersabar dari kemaksiatan, dan bersabar dari musibah dan ujian yang Allah Azza wa Jalla ujikan pada dirinya. Di mana poin pertama dan poin yang kedua telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Untuk kita masuk ke poin yang ketiga. Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "Al-thalith an yashhad al-'abdu husna al-thawab alladhi wa'adahu Allah liman 'afa wa sabar. Kama qala ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbul zalimin." Poin yang ketiga dari poin-poin yang dapat menolong serta menopang dan memudahkan seseorang untuk bersabar dari gangguan manusia ataupun musibah-musibah lainnya ialah seorang hamba mesti meyakini dan bersaksi akan balasan yang baik yang telah Allah Azza wa Jalla janjikan bagi siapa yang memaafkan dan bersabar. Hendaknya setiap hamba meyakini dan bersaksi akan baiknya pahala dan baiknya ganjaran yang Allah Azza wa Jalla janjikan bagi siapa saja yang memaafkan dan bersabar. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan bagi keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Faman 'afa wa aslah, maka barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki keadaannya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya, balasannya dan ganjarannya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Innahu la yuhibbul zalimin, sungguh Allah Azza wa Jal tidak senang dan tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maka para ahli ilmu menyebutkan pada ayat ini, anna Allah la yudayyi'u ajrah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang memaafkan dan bersabar. Pahalanya terjaga di sisi Allah bagi siapa yang memaafkan dan bagi siapa yang bersabar. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah." Tidaklah Allah Azza wa Jal memberikan pada diri seorang hamba sifat maaf kecuali itu adalah kemuliaan.
Dan tidaklah seseorang tawadhu' merendahkan dirinya untuk Allah kecuali Allah Azza wa Jalla mengangkatnya. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang lain, irhamu turhamu. Irhamu turhamu. Rahmatilah. Sebarkanlah rahmat. Berkasih sayanglah. Maka engkau akan dirahmati. Maka engkau akan dikasihi. Waghfir yughfar lakum. Dan ampunilah, niscaya engkau akan diampuni. Ini ucapan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pentingnya sifat maaf. Akan pentingnya sifat maaf. Dan akan pentingnya memperbaiki. Makanya Qatadah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala pernah mengatakan afdalun nas a'zamuhum 'anil nasi afwa. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling gemar memaafkan manusia. Sebaik-baik manusia, kata Qatadah rahimahullah, adalah manusia yang paling gemar memaafkan manusia. Wa afsahuhum lahu sadra. Dan sebaik-baik manusia, kata Qatadah, adalah orang-orang yang paling lapang dadanya dari sisi manusia. Orang-orang yang paling lapang dadanya. Ini kata Qatadah rahimahullah. Maka di sini ada penjelasan bahwasanya siapa yang memaafkan maka ia akan dimaafkan. Siapa yang merahmati maka ia akan dirahmati. Dan inilah makna dari kaidah yang dijelaskan oleh para ulama al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalan. Balasan itu tergantung jenis amalan. Maka ketika seseorang memaafkan, balasannya adalah dirinya dimaafkan. Ketika ia memperbaiki, maka dirinya akan diberikan kebaikan dan selainnya. Maka barang siapa yang menginginkan Allah Azza wa Jalla memaafkan dirinya, hendaknya ia memperbanyak memaafkan manusia. Siapa saja yang ingin Allah memaafkan dirinya, maka hendaknya ia memperbanyak memaafkan manusia. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan, walamma kana an-nasu 'inda muqabalati al-adha thalathatu aqsam atau thalathata aqsam, zalimun ya'khudhu fawqa haqqihi wa muqtasidun ya'khudhu biqadri haqqihi wa muhsinun ya'fu wa yatruku haqqahu. ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية فأولها للمقتصدين ووسطها للسابقين وآخرها للظالمين. Pada ayat yang sebelumnya kita bacakan tadi, Allah Azza wa Jalla membagi manusia dari sisi gangguan itu ke dalam 3 jenis manusia. Yang pertama, dan jenis yang pertama ialah manusia yang zalim, mengambil sesuatu yang melebihi haknya. Mengambil sesuatu yang melebihi haknya. Ia ambil dan ia lebihkan haknya. Ini orang-orang yang zalim. Jenis yang kedua muqtasid. Orang-orang yang mengambil sebagaimana haknya. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Ini orang-orang yang normal. Orang-orang yang tidak ada kebaikan dan tidak ada celaan juga. Ia adalah orang-orang yang normal, sedang-sedang. Dan jenis yang ketiga ialah muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Ialah orang-orang yang memaafkan dan meninggalkan haknya. Haknya dirampas, ia maafkan orang yang merampas haknya tersebut dan meninggalkan haknya pada diri orang-orang yang merampas. Maka Allah Azza wa Jalla kabarkan
pada ayat ini, siapa saja yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya di sisi Allah. Maka pahalanya di sisi Allah. Dan orang-orang yang berada pada derajat yang tinggi, itu hanyalah orang-orang yang memaafkan dan orang-orang yang bersabar saja. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, Mata syahidal abdu bidzalika syahidal afwa wa fadlahu wa halawatahu wa izzatahu lam ya'dil anhu illa idza kana a'ma. Siapa saja yang telah meyakini bahwasanya pada perkara-perkara maaf dan perkara-perkara menerima maaf dan perkara-perkara bersabar ini ada pahala yang besar yang menunggu diri-diri pelakunya, siapa yang meyakini ini dan mempersaksikan ini dan mengetahui keutamaannya dan mengetahui manisnya dan mengetahui kemuliaannya, maka ia tidak akan pernah tidak melakukannya. Maka ia tidak akan pernah tidak melakukannya. Pasti ia akan selalu memaafkan. Pasti ia akan selalu bersabar. Kecuali, kata Imam Ibnul Qayyim, kecuali dirinya adalah orang yang buta. Kecuali dirinya adalah orang yang buta dari keutamaan maaf, dari manisnya menerima taubat seseorang, dan dari kemuliaan bersabar di atas ujian. Ini pahalanya besar. Yang tidak mampu melihat manisnya dan kemuliaannya hanyalah orang-orang yang buta. Orang-orang yang tak mampu untuk melihat keutamaan dan kemuliaan dari sabar dan memaafkan hanyalah orang-orang buta. Makanya Imam Ibnul Qayyim di ucapannya yang lain mengatakan, وَمَنْ تَقَمَ أَحَدٌ لِنَفْسِهِ إِلَّا ذَلَّ. Dan tidaklah seseorang membela dirinya kecuali ia malah merendahkannya. Dan tidaklah seseorang membela dirinya kecuali ia hanya merendahkannya. Karena kesabaran dan memaafkan ini adalah puncak dari kejayaan dan kemuliaan seseorang. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah melanjutkan, وَيَشْهَدُ نِدَاءَ الْمُنَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan akan ada seruan dari orang-orang yang menyeru di hari kiamat kelak, di mana seruan ini berseru, ala liyakum man wajaba ajruhu ala Allah fala yakum illa man afa wa aslah. Ketahuilah, hendaknya orang-orang yang memiliki pahala di sisi Allah berdiri. Ini seruannya seperti ini. Maka kata hadis yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sini, fala yakum illa man afa wa aslah. Maka tidak ada yang berdiri kecuali orang-orang yang memaafkan dan orang-orang yang memperbaiki. Karena selain dari jenis orang-orang ini, tidak ada pahala yang tetap bagi dirinya di sisi Allah. Tapi ketika engkau memaafkan, maka di situlah letak kebaikan yang Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada dirimu. Hadis yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Awsat. Dan juga Al-Imam Al-Uqail menyebutkan hadis ini pada kitabnya Ad-Du'afa. Makanya Al-Imam Al-Albani mendhaifkan hadis ini pada kitabnya As-Silsilah Ad-Dha'ifah. Maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Mengapa Syekhul Islam Ibn Taimiyah datang dengan hadis yang dhaif? Apakah tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang pentingnya maaf? Banyak dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya dan keutamaan memaafkan dan bersabar dari gangguan manusia. Mengapa Syekhul Islam Ibn Taimiyah malah datang dengan hadis-hadis yang dhaif? Karena kaidahnya jelas dari sisi ahli hadis. Orang-orang yang bergelut dengan ilmu hadis mengetahui kaidah-kaidah hadis, di mana ahli hadis bersepakat yutasahalu fi ta'dhid
ma la yutasahalu fit ta'sil. Ini kaidah dari kaidah-kaidah ilmu hadis. Kadang hadis dhaif ini didatangkan hanya untuk menopang dan mendukung hadis-hadis yang sahih. Bukan untuk dijadikan sebagai hujjah, tapi untuk dijadikan sebagai penopang saja. Agar hadis-hadis yang sahih ini lebih kuat lagi dari sisi maknanya, lebih luas lagi dari sisi maknanya. Dan inilah yang kita kenal dengan apa? Fadailul a'mal. Makanya kata ahli hadis, yutasahalu fit ta'dhid ma la yutasahalu fit ta'sil. Hadis-hadis dhaif kadang didatangkan untuk memperbanyak cabang-cabang dari keutamaan apa-apa yang dibahas. Sekarang kita membahas perkara memaafkan. Ada hadis yang sahih yang menunjukkan hal itu. Kadang para ulama datang dengan hadis-hadis yang dhaif untuk membuatnya lebih bercabang agar maknanya lebih meluas. Dan para ulama mengatakan ma la yutasahalu fit ta'sil. Tapi ketika hadis yang dhaif ini ingin dijadikan sebagai hujjah untuk membuat sebuah syariat yang baru, maka para ulama mengatakan di sini kita tidak boleh bermudah-mudahan. Kaidah ini mesti dihafalkan bagi orang-orang yang ingin dan senang serta gemar pada ilmu hadis. Yutasahalu fit ta'dhid ma la yutasahalu fit ta'sil. Banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan memaafkan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'afwa la yazidul 'abda illa 'izza." Wa innal 'afwa la yazidul 'abda illa 'izza. Dan sungguh memaafkan ini dan sifat maaf ini tidaklah menambah pada diri seorang hamba kecuali kemuliaan. Tidaklah sifat maaf ini menambah pada diri seorang hamba kecuali kemuliaan. Fa'afu ya'izzukumullah. Maka maafkanlah manusia, semoga Allah Azza wa Jal memuliakan dirimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di hadis yang lain, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min." Siapa saja yang meninggalkan suatu perkara karena Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Sekarang ada seseorang yang menzalimi dirimu. Engkau mampu untuk membalasnya? Mampu. Engkau mampu untuk melawannya? Mampu. Tapi engkau meninggalkan pembalasan itu. Engkau meninggalkan perlawanan itu untuk Allah. Maka Allah Azza wa Jal akan menggantikan pada dirimu sesuatu yang lebih baik dari sisi kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Maka ini mesti untuk dipahami bagi orang-orang yang sedang diuji dari gangguan-gangguan manusia. Tinggalkanlah perkara-perkara balas dendam, melawan. Gantilah hal-hal tersebut dengan kesabaran dan memaafkan. Yang semoga dengannya engkau masuk di dalam hadis ini. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, engkau tinggalkan perlawananmu kepada orang yang menzalimimu. Engkau tinggalkan balas dendammu kepada orang yang menzalimimu karena Allah, maka Allah Azza wa Jal akan menggantikanmu dengan sesuatu yang lebih baik. Maka ini bagian dari hal-hal yang dapat menopang seorang hamba untuk membantunya di dalam bersabar dari gangguan manusia. Syekhul Islam Ibn Taimiyah melanjutkan poin yang keempat. Kata beliau rahimahullah, ay yashhada annahu idza afa wa ahsana awrathahu dhalika min salamatil qalbi li ikhwani wa naqaihi min al-ghish wal ghill wa talab al-intiqam wa iradati asy-syarr وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا
ala al-manfa'ati al-hasilati lahu bil-intiqami ad'afan mudha'afah. Kata Syekhul Islam, poin yang keempat yang dapat menolong dan menopang seseorang untuk bersabar dari gangguan manusia ialah hendaknya orang-orang yang sedang diganggu ini, yang sedang dizalimi ini, meyakini bahwasanya ketika ia memaafkan orang yang menzaliminya, ketika ia berbuat baik kepada orang yang menzaliminya, maka Allah Azza wa Jalla akan mewariskan pada dirinya keselamatan hati, kesucian hati dari kecurangan, dari keburukan, dan dari balas dendam, ataupun dari perkara-perkara keburukan, yang dimana karena keselamatan hatinya, dirinya mendapatkan manisnya memaafkan, melebihi manisnya ketika ia membalas dendam. Kadang ketika seseorang telah berhasil membalaskan dendamnya, ada feel tersendiri dan ada rasa tersendiri dan ada kebahagiaan tersendiri. Tapi itu hanyalah kebahagiaan yang sifatnya sementara. Tapi ujungnya adalah sesuatu yang tercela. Berbeda dengan memaafkan. Memaafkan mungkin pahit di awal, tapi ia akan mewariskan pada dirimu manisnya memaafkan melebihi manisnya berbalas dendam. Bahkan akhir dari sifat maafmu adalah pujian dan kebaikan serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ucapan-ucapan dari para salaf sebagai candaan bagi orang-orang yang sudah tua. Karena orang yang mudah marah ini cepat tua. Orang yang selalu marah-marah, baru perkara sedikit marah ya angkat suaranya dan selainnya, orang-orang seperti ini kadang cepat tua. Makanya Fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan al-futuwah al-afwu an zallatil ikhwan. Kemudahan adalah dengan memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudaramu. Maka ketika engkau ingin terlihat muda, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan saudaramu. Ini dari ucapan yang diucapkan oleh Fudail ibn Iyad. Al-futuwa itu memiliki dua makna. Kemudahan dan murahnya hati. Murahnya hati seseorang diukur dari sisi mana? Dari sisi gemarnya ia memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Ini pun juga bisa menjadi makna dari ucapan Fudail ibn Iyad rahimahullah. Makanya seorang manusia, seorang hamba, muslim dan muslimah, hendaknya di dunia ini mencari puncak kejayaannya. Dan ini tentunya adalah tujuan dari seorang hamba. Tujuan dari seorang hamba ingin selalu berada di puncak. Tapi tahukah engkau apa puncak kejayaan seseorang? Puncak kejayaan seseorang adalah selamatnya hatinya. Puncak kejayaan seseorang adalah selamatnya hatinya. Makanya tanda dari tanda-tanda selamatnya diri adalah selamatnya hatinya. Bersihnya hatinya dari hasad, iri, dengki, cemburu, ataupun hal-hal buruk lainnya yang dapat mencacati hatinya. Yang dengan keselamatan hati ini, engkau akan mendapatkan ketenangan pikiran, ketenangan diri. Dan ini di dunia. Adapun di akhirat,
keselamatan hatimu akan membawa dirimu kepada pahala dan derajat yang tinggi. Makanya Imam Ibnul Qayyim pernah menyinggung masalah keselamatan hati ini. Dan memang Al-Imam Ibnul Qayyim adalah dokter dari dokter-dokter yang spesialisnya di bidang hati. Al-Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, وَتَسْتَحِيلُ سَلَامَةُ الْقَلْبِ مَعَ التَّسَخُّتِ وَعَدَمِ الرِّضَى. Mustahil selamatnya hati itu ketika ada ketidakridhaan dan ada ketidakterimaan. Mustahil hati itu selamat. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kullama kana al-'abdu ashadda ridhan kana qalbuhu aslam. Setiap kali seorang hamba ini selalu ridha dan lebih ridha, maka saat itu juga hatinya lebih selamat. Maka jikalau engkau benar-benar ingin meraih keselamatan hatimu, perbanyak ridha kepada hal-hal yang Allah takdirkan pada dirimu. Ridhai seluruhnya. Ridhai seluruhnya. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah melanjutkan, fayasiru mahbuba. Fayasiru mahbuban lillah. ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير وحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرحا يكون. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang-orang yang menjadikan puncak kejayaannya, puncak kebaikan dirinya adalah keselamatan hatinya, ia akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Karena ia akan memperbanyak berbuat baik kepada manusia sehingga ia layak untuk dicintai oleh Allah berdasarkan firman Allah, innallaha yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan keadaannya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bagi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, keadaannya seperti keadaan orang-orang yang diambil darinya, dirampas darinya 1 dirham. Ini kezaliman atau bukan? Kezaliman. Dirampas darinya 1 dirham. Ia ridha dan ia bersabar. Awwadahu Allahu alaihi ulufan minad dananir. Maka Allah akan gantikan bagi dirinya ribuan dari dinar-dinar. Diambil darinya dirham. Dirham ini terbuat dari perak saja. Tapi dinar, sesuatu yang terbuat dari emas. Diambil darimu 1 dirham yang terbuat dari perak. Engkau bersabar dan engkau memaafkan. Keadaanmu akan berubah total, di mana Allah Azza wa Jalla akan menyiapkan bagi dirimu ribuan dari dinar-dinar yang terbuat dari emas. Inilah keadaan bagi orang-orang yang selalu memaafkan, selalu menjadikan keselamatan hatinya adalah pokok utama kehidupannya. Bagaimana hatinya ini selamat dari kebencian, bagaimana hatinya ini selamat dari kesombongan, bagaimana hatinya ini selamat dari yang namanya prasangka-prasangka buruk kepada saudara-saudaranya, walaupun secara hakikat saudaranya menzalimi dirinya. Tapi menjaga keselamatan hati ini sama dengan menjaga keselamatan diri ini. Siapa yang menjaga keselamatan hatinya, sesungguhnya telah benar-benar menjaga keselamatan dirinya. Maka ini penting untuk kita perhatikan, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Makanya ketika memang engkau memiliki teman-teman ataupun saudara-saudara ataupun kenalan ataupun manusia yang gemar menzalimi dirimu, dia gemar menzalimi dirimu, sekali, 2 kali, 3 kali, jangan lagi engkau menjadikannya sebagai teman. Kenapa? Karena baginda Nabi SAW sendiri yang katakan, la yanbaghi lil mu'mini an yadhulla nafsah. Tidak layak bagi seorang yang beriman merendahkan dirinya. Maka dikatakan kepada baginda Nabi SAW, wa kaifa yadhullu nafsahu ya Rasulullah? Bagaimana orang yang beriman itu merendahkan dirinya?
Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yata'arradu minal bala'i ma la yatiq." Ia masukkan dirinya kepada ujian-ujian dan musibah-musibah yang ia tak mampu menghandelnya, tak mampu untuk menyelesaikannya. Seseorang yang sudah tahu temannya ini gemar menzalimi, gemar mengganggu, ia masih tetap saja menjatuhkan dirinya kepada temannya, yakni bergaul dengannya. Orang-orang seperti ini sejatinya adalah orang-orang yang sedang merendahkan dirinya. Sedangkan ia tahu ketika temannya ini mengganggu dirinya, menzalimi dirinya, ia tak mampu untuk bersabar, tak mampu untuk memaafkan. Sehingga yang tercacati adalah keselamatan hatinya dan keselamatan dirinya. Ini bentuk perendahan terhadap diri bagi orang-orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarran nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahu an-nas ittiqa'a syarrih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat kelak adalah manusia-manusia yang ditinggalkan oleh orang lain demi untuk menjauhi keburukannya. Ini manusia yang paling buruk. Fulan selalu mengganggu dan menzalimi. Manusia meninggalkannya untuk terbebas dari gangguan dan kezalimannya. Orang ini adalah orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat kelak. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan diri kita darinya. Makanya ya ikhwan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah melanjutkan hal dan poin yang kelima. Kata beliau, "Ayya'lama annahu man taqama ahadun qat li nafsihi illa awrathahu dhalika dhullan yajiduhu fi nafsi, fa idza 'afa a'azzahu Allah." Yang kelima dari poin-poin yang dapat menolong dan menopang seseorang untuk bersabar, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ialah hendaknya setiap diri mengetahui bahwasannya ketika ia membela dirinya, itu hanya akan mewariskan pada dirinya bentuk perendahan yang ia dapatkan pada dirinya. Tapi ketika ia memaafkan, maka Allah Azza wa Jalla akan memuliakan dirinya. Berdasarkan sabda Nabi yang tadi kita sebutkan, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah Azza wa Jalla memberikan kepada seorang hamba sifat maaf kecuali itu adalah kemuliaan, Maka hendaknya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sifat maaf ini selalu didahulukan. Abdullah bin Abbas pernah berkata, "Ma'afa rajulun an madlamatin illa zadahu Allahu biha 'izza." Tidaklah seseorang memaafkan kezaliman orang lain kecuali Allah Azza wa Jalla akan menambahkan pada dirinya kemuliaan. Dan lihatlah, suatu ketika ada seorang yang berasal dari Arab Badui. Orang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba menarik burdah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai karena tarikan dari orang Arab Badui ini ada bekas tarikan pada leher baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arab Badui ini tidak ada rasa bersalahnya. Ia mengatakan, "A'tini min malillahi alladhi a'taq." Berikanlah kepadaku harta-harta yang telah Allah berikan pada dirimu. Dan ia tidak tahu bahwa ini Muhammad. Ia tidak tahu bahwasanya orang ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang saja langsung menarik. Tiba-tiba langsung mengatakan, "Berikan harta yang Allah berikan pada dirimu." Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kondisi ini, beliau hanya tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "U'tu." Berikanlah apa yang ia minta. Ini sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah membalas demi membela dirinya. Berbeda ketika celaan itu terjadi pada perkara-perkara Allah.
Baginda Nabi SAW akan memperjuangkannya bahkan ketika dirinya mendapatkan banyak ujian. Makanya siapa yang memaafkan, maka Allah Azza wa Jalla akan memuliakan dirinya. Dengarlah ucapan dari Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an berkata, "Afdalul 'afu 'inda al-qudrah." Sebaik-baik sifat maaf ketika engkau mampu untuk membalas dendam. Engkau mampu untuk membalas dendam. Engkau mampu untuk melawan. Engkau mampu untuk menghardik balik, menzalimi balik. Tapi engkau lebih memilih jalur memaafkan. Inilah sebaik-baik sifat maaf. Sebaik-baik sifat maaf, kata Umar bin Khattab, ketika engkau mampu untuk melawan. Makanya ini pun juga diucapkan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri. Kata beliau, afdalu akhlaqil mu'min al-afu. Sebaik-baik akhlak seorang yang beriman adalah sifat memaafkan. Ini sebaik-baik akhlak bagi orang yang beriman. Dan memang memaafkan ini butuh usaha. Butuh kegigihan. Karena di awalnya memang sulit. Tapi ketika engkau jujur ingin menjadi bagian dari orang-orang yang Allah muliakan dengan memaafkan, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan pada dirimu petunjuknya berdasarkan firman Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan siapa saja yang bersungguh-sungguh pada diri kami, maka kami akan memberikan hidayah bagi dirinya untuk berjalan di jalan-jalan yang kami inginkan. Maka para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Idza qadarta ala aduwik faj'alil afwa alaih." Jikalau engkau memang benar-benar mampu terhadap musuhmu, maka jadikanlah kemampuanmu itu pada maafmu. Jikalau engkau benar-benar mampu untuk melawan balik musuhmu, orang-orang yang menzalimimu, maka jadikanlah kemampuanmu itu pada maafmu. Ini sebuah ucapan yang indah. Banyak orang yang mengatakan, saya mampu untuk lawan, saya mampu untuk membalas dendam. Kalau memang engkau benar-benar mampu, maka jadikanlah kemampuanmu ini pada maafmu. Disitulah kemampuanmu benar-benar diuji. Ujian seseorang dari sisi kemampuannya mengontrol dirinya ketika ia mampu memaafkan. Ujian seseorang ketika ia mampu mengontrol dirinya adalah ketika ia memaafkan. Makanya baginda Nabi SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat yang mampu untuk bergulat. Tapi orang yang kuat ini adalah orang-orang yang mampu mengontrol dirinya tatkala hendak marah. Ini ucapan dari baginda Nabi SAW. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akhirkan dengan sebuah nasihat yang diucapkan oleh Al-Imam Mufti Al-Anam Al-Syekhul Allamah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Seorang imam dan mufti di zamannya, seorang syekh yang ilmunya seluas lautan, ialah Al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, pernah mengatakan, "Idza arafta anna rabbaka 'afuwun yuhibbul 'afw, taqarrabta ilaihi bil 'afwi 'amman zalamak wa man asa'a ilaik."
Kata beliau rahimahullah, sebuah nasihat yang patut untuk kita pikirkan dan patut untuk kita masukkan ke dalam diri-diri kita. Jikalau engkau telah tahu bahwasanya Tuhanmu ini Allah Azza wa Jalla Maha memaafkan dan menyukai sifat maaf, maka dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan sifat maafmu. Jikalau engkau telah tahu Allah suka dengan maaf dan Allah Maha memaafkan dan ini bagian dari sifat-sifat Allah, maka dekatkanlah dirimu kepada Allah melalui sifatnya. Dekatkanlah dirimu kepada Allah melalui jalan maaf dari orang-orang yang telah menzalimimu dan dari orang-orang yang telah memperburuk dirimu dan merendahkan dirimu, yang semoga dengannya engkau benar-benar mendapatkan tempat dan kedudukan serta derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bagian dari nasihat yang diucapkan oleh beliau rahimahullah sebagai nasihat bagi diri beliau sendiri dan bagi diri-diri kita dan bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat. Aqulu ma tasma'un. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada semuanya, memberikan kebaikan pada semuanya, memberikan keistiqamahan pada semuanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majlis ini sebagai sebab dari sebab-sebab masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.